Shalom adik-adik semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Salam sehat dari Mama Megi untuk semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Mama Megi yakin semua sudah siap di rumah dengan Alkitab dan uang persembahan karena kita akan beribadah Persekutuan Anak dan Remaja Jemaat GPI Elim Abepura hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021. Adik-adik sekalian, hari ini Mama Megi tidak sendirian, tapi Mama Megi ditemani oleh teman kekasih kita, yaitu Sami Fodubun yang akan mainkan musik. Halo teman-teman, Shalom, selamat hari Minggu. Adik-adik sekalian, sebelum mulai ibadah di saat ini, izinkan Mama Megi dan Sami untuk melepas masker selama pelaksanaan ibadah ini. Ya, terima kasih. Adik-adik sekalian, untuk membuka ibadah kita di saat ini, Mama Megi undang semua bangkit berdiri dan kita menyangkap sebuah pujian yang berkata, Aku Anak Raja. Baik adik-adik sekalian, sambil dalam kondisi berdiri, kita mengangkat sebuah pujian dengan penuh sukacita lagi yang berkata, Ada Satu Sobatku. Adik-adik sekalian, mari kita berdoa membuka ibadah kita di saat ini. Kita berdoa. Ibadah Persekutuan Anak dan Remaja Jemaat GPI Elim Abepura yang kami laksanakan di pagi hari ini. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kiranya mau jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan kiranya menyertai kita sekalian yang beribadah di saat ini. Amin. Adik-adik disilakan duduk.
Mari dengan sukacita kita mengangkat sebuah pujian yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Adik-adik sekalian, tiba saatnya kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Firman Tuhan di saat ini terambil dari kitab kudus perjanjian baru, yakni kitab menurut Injil Matius. Injil Matius 22 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-40. Kalau adik-adik semua sudah menemukannya, kita akan berdoa minta tuntunan Roh Kudus untuk pembacaan kita di saat ini. Dan doa ini akan dipimpin oleh adik kekasih kita, Joy Kaluar Bobir. Silakan Joy. Hai semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang Tuhan. Dan hari ini yang pertama, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kita ingin berdoa. Tuhan berkati kami dan sudah ingin belajar tentang Kau, berkati ini. Amin. Terima kasih Joy. Tuhan Yesus memberkati Joy dalam pertumbuhan dan pendidikan. Baik adik-adik sekalian, mari sama-sama kita baca. Setelah Mama Sami membaca perikopnya, kita baca sama-sama ya. Perikop kita di saat hari ini adalah hukum yang terutama. Ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. 35. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian pembacaan kita di saat ini.
kata Tuhan Yesus, yang berbahagia ialah kita semua yang sudah mendengar, tapi bukan hanya sekedar menjadi pendengar. Kita akan disebut anak-anak yang berbahagia ketika kita mampu menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Adik-adik sekalian, kita angkat sebuah pujian yang berkata, Yesus sayang padaku. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan mendengar cerita. Adapun tujuan dari pembelajaran kita di saat ini adalah anak-anak memahami wujud dari mengasihi Tuhan adalah mengasihi sesama. Sekali lagi, tujuan pembelajaran kita di saat ini adalah anak-anak dapat memahami wujud dari mengasihi Tuhan adalah mengasihi sesama. Nah, adik-adik sekalian, kata mengasihi diharapkan dimiliki oleh setiap manusia. Kalau begitu, Mama Sami mau tanya, mengasihi, kata dasar dari mengasihi apa ya? Ada yang tahu? Luar biasa, Mama Sami yakin sudah ada yang menjawab di rumah. Mengasihi kata dasarnya adalah kasih. Kalau begitu, menurut adik-adik, apa itu kasih? Ada yang tahu? Kakak-kakak remaja pasti sudah bisa menjawab. Kasih adalah, menurut ahli tafsir Alkitab, C.K. Barrett, kasih adalah perbuatan yang keluar dari sifat dasar Allah ketika manusia mengasihi Allah atau sesamanya, maka dia sudah melakukan apa yang dilakukan oleh Allah. Walaupun tidak sempurna. Sekali lagi, kasih adalah perbuatan yang keluar dari sifat dasar Allah ketika manusia mengasihi Allah atau sesamanya, maka ia sudah melakukan apa yang dilakukan oleh Allah. Ketika ia melakukan itu, maka Allah sudah sangat senang dengan kita. Walaupun sebagai manusia kita melakukannya belum sempurna. Nah, dari pengertian kata kasih, maka mengasihi adalah perbuatan menaruh cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Sekali lagi adik-adik sekalian, dari pengertian kasih, maka mengasihi adalah perbuatan menaruh cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Ya, bisa dimengerti adik-adik? Baik adik-adik sekalian, dari perikop kita di saat ini, dalam dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40, dengan perikop hukum yang terutama. Yang menjadi inti dalam bacaan kita di saat ini adalah ketika jawaban Yesus bahwa hukum yang terutama dalam hukum Taurat adalah mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita lihat bacaan firman Tuhan sebelumnya dalam Matius 22 ayat 23 sampai 33, di situ jawaban Tuhan Yesus kepada orang-orang Saduki tentang kebangkitan daging, sehingga jawaban Tuhan Yesus yang tepat kepada mereka sehingga membuat mereka bungkam. Mereka tidak berkutik lagi. Tetapi orang-orang Farisi ini mereka senang sekali karena orang-orang Saduki sudah bungkam. Tetapi di sisi lain mereka kecewa. Kenapa mereka kecewa? Karena mereka berpikir mereka bisa menjebak Tuhan. Tetapi mereka tidak berhasil. Akhirnya mereka mulai berkumpul merancangkan
sebuah pertanyaan yang menurut mereka itu sulit. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya ada di ayat 36. Ayo, Mama Megi ajak kita sama-sama baca ayat 36. Yaitu, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Tuhan Yesus apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik sekalian, dari jawaban Tuhan Yesus ini, ada dua hal yang mendasar bagi kita di saat ini. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allah. Tadi disampaikan, mengasihi Tuhan Allah harus dengan segenap hati, harus dengan segenap jiwa, dan harus dengan segenap akal budi. Artinya Tuhan mau, ketika kita mengasihi Tuhan, maka secara totalitas dengan penguasaan diri kita secara utuh, kita harus mengasihi Tuhan. Kalau begitu, wujud kasih kita kepada Tuhan itu seperti apa adik-adik sekalian? Wujud kasih kita kepada Tuhan dengan melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita. Contohnya seperti apa, Mama Megi? Contoh wujud kasih kita kepada Tuhan dengan melakukan perintah Tuhan. Yang pertama, kita harus menghormati orang tua. Yang kedua, kita harus rajin ibadah, entah ibadah di gereja, ibadah sekolah minggu, ibadah tunas. Walaupun kita ada dalam kondisi pandemi seperti ini, tidak mengurangi hati kita untuk tetap berkomunikasi secara vertikal. Antara kita dengan Tuhan itu harus tetap intens. Rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, adik-adik sekalian. Dengan ketika kita melakukan semuanya itu, maka kita sudah melakukan hukum yang pertama untuk Tuhan. Hal yang kedua, yaitu mengasihi sesama manusia. Pertanyaannya bagi kita adik-adik sekalian, apa alasan kita untuk mengasihi sesama? Ada yang bisa jawab di rumah? Benar sekali, adik-adik pasti sudah bisa menjawab. Yang menjadi alasan kenapa kita harus mengasihi sesama, karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita dengan cara apa? Tuhan Yesus sudah rela berkorban, mati di tiang kayu salib hanya untuk menebus dosa kita semua. Dosa Mama Megi, dosa adik-adik sekalian, dosa Papa dan Mama, dosa semua manusia yang ada di dunia. Sehingga wajib hukumnya kita harus mengasihi sesama. Mengasihi sesama, bobotnya harus sama dengan mengasihi diri sendiri adik-adik sekalian. Pertanyaannya lagi, kalau begitu, yang menjadi sesama manusia itu siapa? Oh Mama Megi, yang menjadi sesama saya itu di rumah ada tetangga saya. Tidak seperti itu adik-adik sekalian. Tidak terbatas hanya pada tetangga kita, orang-orang dalam kompleks kita, tidak. Tetapi yang namanya sesama manusia adalah semua manusia yang ada di dunia ini, termasuk musuh kita sekalipun, itu adalah sesama kita. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengasihi. Karena apa? Kita adalah ciptaan Tuhan. Semua manusia adalah anak-anak Allah. Jadi kita wajib untuk mengasihi sesama manusia karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Ya, adik-adik sekalian, kalau begitu, menurut adik-adik, sikap seperti apa yang Tuhan mau dari dalam diri kita sesuai dengan perintah Tuhan dalam hukum kasih ini? Yang pertama, sikap yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, murah hati. Anak-anak Tuhan tidak boleh sombong. Anak-anak Tuhan harus murah hati. Orang yang sombong tidak disayang Tuhan. Anak-anak Tuhan pasti memiliki sikap kerendahan hati. Yang kedua, kebaikan. Anak-anak Tuhan harus baik dengan semua orang. Kalau nanti sudah sekolah tatap muka kembali jalan, berarti di dalam kelas adik-adik harus baik dengan semua teman yang ada di dalam kelas. Tidak boleh pilih-pilih teman. Tuhan tidak suka yang seperti itu. Karena semua anak-anak di mata Tuhan adalah sama. Sikap yang ketiga, penguasaan diri. Penguasaan diri artinya apapun persoalan hidup yang adik-adik alami, Tuhan mau kita harus tetap menguasai diri kita.
Sebagai anak-anak Tuhan kita dapat mengendalikan diri kita. Sikap yang keempat, kesetiaan. Kesetiaan dalam hal apa adik-adik? Yang tadi Mama Megi sudah bilang sebelumnya. Setia untuk Tuhan dalam beribadah, membaca firman Tuhan, berdoa, harus bantu orang tua. Kesetiaan kita kepada Tuhan, ketika kita sudah melakukan semuanya itu, maka Tuhan senang melihat kita. Yang berikut, sikap yang kelima, kejujuran. Ada lagi ketekunan, ketaatan. Dan yang paling terakhir, kita harus rela berkorban. Nah adik-adik sekalian, ini sikap-sikap yang Tuhan tuntut dari adik-adik sekalian dalam mewujud nyatakan wujud kasih kita kepada Tuhan melalui sesama kita. Nah adik-adik sekalian, cerita kita di saat ini sampai di sini. Apa inti dari bacaan firman Tuhan kita di saat ini? Yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan kita hari ini tentang hukum kasih. Sebagai anak-anak Tuhan, pelajaran ini sangat berharga dan wajib hukumnya untuk kita melakukan semuanya itu. Artinya apa? Kita harus mengasihi Tuhan karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Yang kedua, kita harus mengasihi sesama kita. Kita harus mengasihi sesama kita melalui semua orang yang ada di sekeliling kita, baik di rumah, di sekolah, di gereja, atau di mana saja kita bertemu dengan sesama kita, dengan orang lain. Kita harus mengasihi sesama kita karena sama dengan kita mengasihi diri kita sendiri. Dan yang paling terakhir adik-adik sekalian, kalau adik-adik mau disayang oleh orang lain, maka wujud kasih sayang adik-adik harus diberikan juga kepada orang lain. Dan kalau adik-adik mau orang lain baik kepada adik-adik, maka adik-adik juga harus baik kepada orang lain. Dengan begitu kita akan memiliki banyak teman, orang lain sangat senang dengan kita, dan lebih daripada itu Tuhan akan senang dengan kita. Tuhan akan melihat luar biasa anak-anak Persekutuan Anak dan Remaja Jemaat GPI Elim. Tuhan tersenyum melihat mereka semua. Karena apa? Mereka sudah mampu mempraktikkan apa yang menjadi hukum kasih dalam kehidupan keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman-Nya. Adik-adik sekalian, sebelum mengakhiri cerita ini, Mama Sami punya tugas satu buat adik-adik. Hanya ayat hafalan. Minta tolong adik-adik ayat hafalan dalam bacaan kita tadi. Kitab Matius 22 ayat 37 sampai 39. Ayat hafalannya Matius 22 ayat 37 sampai 39. Silakan adik-adik menghafalnya. Minta tolong mama, papa, kakak di rumah mengambil gambarnya. Silakan adik-adik kirim ke kakak-kakak pengasuh yang ada di sektor-sektor masing-masing untuk diteruskan kepada grup pengasuh. Itu saja tugas dari Mama Megi. Terima kasih adik-adik sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik sekalian, merespon firman Tuhan kita di saat ini, kita angkat sebuah pujian yang berkata, melayani, melayani, mengasihi, mengasihi. Tuhan
Adik-adik sekalian, kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan di saat ini dengan mengangkat sebuah pujian yang berkata, kasih-Nya seperti sungai. Adik-adik sekalian, mari siapkan hati kita kepada Tuhan, lalu kita berdoa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk waktu yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami, dalam ibadah persekutuan anak dan remaja, Jemaat GPI Elim AB Pura di saat ini. Bapa di surga, terima kasih banyak, walaupun kami tetap beribadah dari rumah, tapi kami percaya sukacita itu tidak pernah hilang daripada kami. Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak kami yang sementara mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan semua yang mereka lakukan. Firman Tuhan yang disampaikan. Ajarlah kami sungguh Bapa, supaya kami mampu menerapkan apa yang menjadi hukum kasih dalam kehidupan kami Tuhan. Karena ketika kami melakukan semuanya itu, maka sungguh kami percaya sungguh kami sudah menyenangkan hati Tuhan. Tuhan terus memberkati setiap anak-anak kami dari jenjang yang paling kecil sampai di tingkat remaja. Tuhan memberkati mereka dengan pergumulan hidup mereka bersama orang tua masing-masing mereka. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan setiap anak-anak kekasih kami yang sementara mengikuti penilaian tengah semester atau bahkan yang sudah selesai, yang sementara mengikuti atau bahkan yang baru memulai. Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Berikan roh kecerdasan, kepintaran kepada mereka, supaya mereka senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk bisa menjawab setiap soal-soal yang diberikan, sehingga hasil yang terbaik juga akan mereka terima. Terima kasih Tuhan, tetap jaga mereka bersama papa dan mama, opa, oma, semua saudara bersaudara yang ada di rumah. Dalam kondisi pandemi saat ini, kami percaya kami semua terlindungi di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa di surga, lewat ibadah di saat ini juga ya Tuhan, kami sudah diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan terus memberkati kami, ajarlah kami supaya tidak sekedar mempersembahkan dalam bentuk uang yang adalah benda mati, tetapi seluruh hidup, jiwa dan roh kami dapat kami persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga kedua adik kekasih kami, Sami dan Joy, yang sudah mendukung kegiatan pelayanan di ibadah ini. Tuhan terus memberkati mereka dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka. Tuhan terima kasih. Berkati juga tim multimedia, Kakak Bu bersama teman-teman multimedia yang senantiasa dalam pendampingan kami untuk melakukan tanggung jawab sehingga kegiatan pelayanan ini dapat berjalan secara baik. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami. Ampuni dosa dan salah kami Bapa, lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Mama Megi undang semua bangkit berdiri, lalu kita mengangkat sebuah pujian dengan berkata, "Ku mau cinta Yesus."
tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang sudah kami lakukan di saat ini. Ibadah ini akan segera usai. Sebelum kami undur dari ibadah ini, kami mohon Bapa datanglah, angkat tanganmu dan memberkati hidup kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan dengan perantaraan Roh Allah yang suci kudus, mau tinggal menyertai kita sekalian, semua orang yang sudah kami doakan hari ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik sekalian, demikian ibadah kita di saat ini. Sebelumnya, Mama Sami mau ingatkan, kita tetap masih ada dalam kondisi pandemi COVID-19. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Ketika mau keluar, jangan lupa menggunakan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Tuhan memberkati kita sekalian, kita tetap sehat dalam perlindungan Tuhan. Dah.